Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini hari Sabtu 13 April 2024, kita akan mendengarkan renungan harian dalam channel HKBP Denpasar. Namun sebelum kita mendengarkan renungan harian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 230 ayat 2. Baik, Amang Yenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu Tuhan. Malam pagi hari ini kami boleh Tuhan izinkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menguasai hati dan pikiran kami dan menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai manusia berdosa, seumur hidup kita senantiasa akan dibayang-bayangi oleh maut. Kita diikat dan diperhamba oleh dosa. Kita tidak mampu untuk melawan dosa. Iblis itu akan terus-menerus mencari peluang dan menggoda kita agar kita terus diperbudaknya. Sehingga manusia dikuasai oleh rasa takut akan maut. Manusia menjadi terlalu lemah untuk dapat bertahan sampai di titik akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ada beberapa gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan. Bagaimana manusia diperhamba oleh dosa. Dalam Lukas 13 ayat 10-17, salah satu contoh, pada suatu saat ceritanya, Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Dan tiba-tiba ada satu orang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuki oleh roh, sehingga ia sampai sakit, bahkan bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi tegak. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dia mengatakan bahwa, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi di sini? Ternyata perempuan ini sudah dari awal lahirnya dikuasai oleh iblis, diperhamba oleh iblis. Namun dia tidak bisa berbuat apa. Hanya Tuhan Yesus datang dan membebaskan dia dari perbudakan iblis tersebut. Demikian juga dalam Kisah Rasul 3, ketika Petrus dan Yohanes melihat seorang laki-laki yang berumur di atas 40 tahun. Dia datang dan di hadapan Petrus dan Yohanes adalah orang yang lumpuh sejak ia lahir. Dia diperhamba oleh dosa. Dia diperhamba oleh iblis itu. Sejak dia lahir, dia tidak bisa berjalan. Saudaraku, laki-laki ini sebenarnya ingin untuk sembuh, tapi dosa terus menghukum dia. Petrus mengatakan bahwa demi Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Pada saat itu, kungkungan iblis
kungkungan roh-roh itu lepas dari dia, saudaraku. Mukjizat terlihat nyata dalam kedua contoh yang saya sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tentang perempuan dan tentang laki-laki yang sejak lahir dia sudah sakit. Sekarang, saudaraku yang kasih, kita lihat implikasinya. Kita dalam hidup kita sering sekali dikungkung. Sering sekali kita diperhamba oleh perbuatan dosa kita. Kita semakin hari semakin terulang-ulang dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Semakin bertambah usia kita, kadang-kadang semakin kuat dosa itu mengkungkung kita. Semakin kuat dosa itu membuat kita semakin lemah. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara yang sekalian, seolah-olah kita mustahil untuk keluar dari dosa itu. Tapi ketika kita lihat tadi perumpamaan disampaikan melalui perbuatan Tuhan kepada perempuan dan laki-laki berumur 40 tahun itu, terlihat bahwa iman dapat melepaskan dia dari kungkungan dosa. Sekarang marilah kita memikirkan bagaimana kebebasan itu dijaga. Kita, saudaraku yang kekasih, dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah kita rayakan, kita sudah ditebus dari dosa itu. Kita selayaknya tidak lagi dikungkung oleh dosa. Karena itu, semenjak kita sudah bebas, sekarang bagaimana kita menjaga kebebasan itu supaya tetap berada dalam diri kita. Kita melihat secara lahiriah bahwa semua adalah hamba-hamba dosa dan setan. Dan segera setelah kita berserah kepada Kristus, kita akan dilepaskan dari kuasa dosa itu. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih, kenapa kita harus menjaga iman kita kepada Tuhan? Karena setan tidak cenderung untuk menyerahkan diri. Setan tidak mau menyerah ketika hamba-hamba Tuhan itu lepas dari dia. Dia berusaha untuk bagaimana tetap mempengaruhi orang tersebut seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menangkap dia. Saudaraku yang kekasih, baru beberapa minggu yang lalu kita merayakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Ibrani pada saat renungan ini mengajarkan, memberi gambaran tentang pembebasan manusia dari perhambaan dosa. Pembebasan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya. Kematian Yesus bukan hanya sekedar untuk menghancurkan kuasa iblis, tetapi kematiannya memberi kebebasan kepada saudara-saudara dan saya dari ikatan kuasa maut dan iblis. Kebebasan dari ketakutan akan maut. Kita tidak perlu menghabiskan waktu lagi. Kita tidak perlu menghabiskan energi lagi untuk mengkhawatirkan kehidupan dalam kematian ini. Lebih baik Bapak Ibu Saudara kasih, dalam menjalani hari-hari ini, kita menggunakan untuk memikirkan kehidupan sebelum kematian itu. Hargailah hidup dengan terus mengubah diri dan menjadi alat berkat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjalani hari-hari ini dengan berpegang teguh imannya. Sebagaimana Petrus dan juga Tuhan Yesus, karena iman dari orang tersebut yang dirasuki oleh kuasa dosa tadi bisa bangkit. Kita juga bisa mengalami hal sama. Kita akan lepas dari perhambaan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman ini juga memberikan kami pemahaman bahwa iman kami menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami terlepas dari perhambaan dosa dan iblis. Karena Engkau ya Yesus telah menebus kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, demikian renungan kita. Mari menjalani hari-hari ini dengan berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.